Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita coba amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini berbagai macam ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Selanjutnya, komik, kemudian pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, dan biasanya bersifat lucu dan menghibur. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar maupun tidak disertai dengan gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku, sehingga terlihat menarik. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Karikatur
merupakan gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Pada karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga, melakukan pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar yang dapat kamu gunakan terdiri dari dua macam, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar yang dapat kamu gunakan berupa kanvas, kain, kertas, kaca, maupun komputer. Sedangkan media pewarna dapat berupa pensil warna maupun cat air. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dan media gambar yang digunakan, kamu mulai dapat membuat karya gambar ilustrasi. Namun kita lanjutkan dahulu pembelajaran kita. Kita akan mengenal organ gerak hewan beserta fungsinya. Pertama, kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya burung unta, maka kaki burung ini sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Pada burung yang dapat terbang, kaki berfungsi untuk bertengger dan mencengkram makanan. Organ gerak ular adalah otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat.
Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat, atau disebut juga dengan melata. Kadal merupakan salah satu jenis reptil yang juga dikenal dengan hewan merayap. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsi kaki pada kadal yaitu membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.